Gak coba seru di sini, hari ini kita akan bahas prediksi One Piece untuk chapter 1087. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, oke, dengan masuknya minggu terakhir dari libur One Piece nih, yang setelah 1 bulan tanpa One Piece ini, yang kerasa lama banget. Dan seharusnya untuk Selasa besok kita sudah akan mendapatkan spoiler untuk chapter terbaru, yaitu di 1087. Nah, jadi kira-kira apa aja yang akan terjadi di chapter depan setelah semua chapter-chapter luar biasa yang kita dapatkan sebelumnya. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa yang besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Ya, tepat seperti prediksi lama kita, untuk komiknya sendiri di One Piece ini 1087 akan masuk ke volume baru di 108. Dimana kemarin volume 106 baru saja rilis awal bulan ini yang berisi chapter 1066 sampai 1076. Yang untuk SBS-nya sudah kita bahas lengkap di satu video ini jika kalian penasaran. Karena ada pembahasan terkait Ryukyu dan Awakening Law yang menurut saya sangat menarik sekali. Nah, untuk 107 seharusnya akan berisi chapter 1077 sampai 1086. Karena satu komik itu rata-rata berisi 10 chapter dan terkadang lebih dikit lah, jadi 11 chapter seperti 106 kemarin. Dimana untuk 107 kemungkinan besar cover halamannya akan berisi hal-hal yang sangat menarik karena ini murni penjelasan semua hal di dunia luar, terutama selain Pulau Egghead. Mulai dari Garp yang melawan Kuzan, Shanks melawan Kid, dan tentu saja wujud Gorosei dan semua flashback Reverie pun dari sudut pandang pasukan revolusioner dan Sabo kita dapatkan di chapter sebelumnya. Dimana sebelumnya 106 yang masih happy-happy nih untuk covernya, dimana untuk 108 pasti akan masuk ke ultimate-nya yang berhubungan dengan insiden besar Egghead yang sangat terkenal itu dan katanya akan mengguncang dunia ini. Pasti diceritakan di satu volume ini. Nah, kira-kira apakah hal itu semua? Nah, tapi ngomong-ngomong, buat kalian yang belum tahu, Oda atau dari pihak One Piece ini sudah mengeluarkan edisi khusus terkait Egghead, dimana bahkan di YouTube-nya pun sudah ada. Kalian bisa dengar sendiri lah, dimana ini keren banget. Mulai dari lagunya yang berjudul Egghead dengan Vegapunk dan lain-lainnya, dan bahkan di sini pun kita sudah mendapatkan semua desain dari seluruh Vegapunk dan juga outfit-outfit dari nakama kita Topi Jerami. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang Vegapunk, dimana kami juga punya limited edition untuk kaos Vegapunk yang sangat-sangat futuristik sekali. Ibarat kalian mendapatkan 7 desain yang bisa kalian ubah-ubah, dimana dengan patch yang ada di dada kiri ini, kalian bisa mengubah-ubah jika kalian ingin menggunakan Shaka, Vegapunk, York, Lilith, dan yang lain-lain. Dan ini pun eksklusif sekali, hanya ada 15 pieces saja, dimana di masa futuristic island ini atau Pulau Egghead yang akan kembali lagi, kami sedang membuat diskon yang awalnya 275.000 menjadi 175.000 saja, yang lagi-lagi sangat terbatas sekali. Nah, buat kalian yang pingin, kalian langsung bisa memesannya melalui Tokopedia atau DM dan langsung WhatsApp kami di link deskripsi di bawah ya. Ingat, siapa cepat yang dapat karena diskon ini tidak akan ada lagi. Nah, dimana recap dikit ya, segala hal yang terjadi di Egghead pun sebenarnya sudah sangat-sangat chaos sekali. Mulai dari Shaka yang tertembak di kepala, entah dia mati atau tidak ya, yang sebenarnya dari logika pasti harusnya mati sih. Tapi rasanya sayang banget, karakter sekeren Shaka, mana desainnya baru diperlihatkan harus mati secepat itu. Lalu juga ada Usopp, Lilith, Pythagoras yang berubah menjadi batu oleh Seraphim Hancock, yang Franky yang mungkin cuma sebelah lah. Yang saya pun masih sangat bingung bagaimana mereka semua akan kembali ke wujud normalnya. Karena bukankah satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan Mero-Mero adalah dengan pemakannya sendirilah yang menghilangkannya. Yang kita pun tahu jika S-Snake dibunuh, kutukan tidak akan hilang, yang jika dihancurkan, usernya lah yang hancur. Jadi ini murni complicated banget dan butuh S-Snake sendirilah yang menghilangkan kutukan tersebut. Di sisi lain, Zoro yang sedang mengejar S-Hawk bersama Kaku yang kita masih belum tahu nih bakal dibuat plot apa di antara kedua orang ini. Dan Zoro pun dia mengejar lagi-lagi, aduh ini sepertinya bisa nyasar entah kemana nih untuk Zoro. Lucci dan Luffy masih melawan S-Bear yang terus berlanjut lah seperti biasa. Robin, Chopper, Atlas yang sedang menuju ke lokasi ruangan rahasia, yang entah siapa yang kira-kira bakal ketemu sama mereka. Toh bukankah S-Snake juga pasca ngelawan Franky dia terbang entah kemana. Lalu Sanji yang sedang
sedang show off di depan Nami untuk melawan Shark Jinbei dan sang pengkhianat alias York yang sudah berhadapan dengan Vegapunk, dan seharusnya dia tidak mungkin sih ngebunuh Vegapunk ini, cuma kita masih belum tahu apa yang akan dia lakukan lagi. Jangan lupa juga tim Jinbei Stusia masih belum tahu akan kemana, dan Bone yang sedang berusaha melihat memori dari Kuma yang menurut saya ini pasti akan sangat penting sekali. Apakah kita akan kembali lagi dan semuanya berhubungan dengan God Valley di volume 108 ini? Dan jika begitu, sepertinya kita akan mendapatkan flashback dari insiden besar tersebut, mengingat di chapter 1086 kemarin ditutup dengan Figarland Garling yang ada hubungan juga dengan God Valley 38 tahun yang lalu. Dan kalian juga jangan lupakan masih ada satu orang lain yang menghilang, yaitu Caribou yang dia seharusnya ada di Punk Record juga. Nah, tapi sebenarnya jika dari plot Seraphim ini saya sangat aneh sih dan masih sangat bingung kira-kira bakal bagaimana ya. Saya masih tidak bisa membayangkan bagaimana para Seraphim bakal dikalahkan. Ingat Vegapunk yang berkata ya, Seraphim ini diciptakan sebagai sosok ultimate di dunia ini dari segi sains yang pastinya tidak akan semudah itu untuk dapat dikalahkan. Selama ini aja mereka masih belum terluka sama sekali setelah dihajar oleh kru Yonkou yang sangat-sangat kuat. Di situ bahkan Stussy pun pernah berkata kalau Seraphim ini masih seorang bocah, yang apakah kita akan mendapatkan momen di mana Bone buat mereka semua lebih tua dengan buah iblisnya, yang akhirnya mereka menjadi seumuran dengan si Chibukai asli yang wadaw ini pasti bakal keren parah. Nah, lalu untuk di bagian bawah sendiri, yaitu bukan di Punk Record, di bagian pabriknya, Sentomaru dia sedang membebaskan semua Mark III sebanyak 50 pieces yang pastinya akan melindungi satu pulau yang satunya aja sudah terlihat melawan agen Chipperpo. Nah, dari sisi luar ini nih yang menurut saya sangat gila sekali, di mana menurut narator bahkan skala perang angkatan laut datang ke pulau Egghead tersebut. Di mana kita lihat sendiri kan skala perang Marineford yang segila itu saja, banyak sekali Vice Admiral datanglah, kapal perang datanglah, yang bahkan dari pihak Luffy sangat-sangat sedikit sekali karena cuma satu kru Luffy, Yonkou, dan Vegapunk saja yang ada di pulau tersebut, yang mungkin dengan senjata-senjata dari Vegapunk yang dia miliki. Yang jangan lupakan juga Admiral Kizaru yang akhirnya bergerak, dan Gorosei Saturn yang kita tahu sangat kuat juga ikut bergerak. Dimana menurut saya pihak Luffy tidak akan berakhir hanya di situ saja, tetapi kemungkinan akan ada tambahan pihak lain yang datang, dan menurut saya itu adalah Monkey D. Dragon. Ya, benar. Ada dua momen nih yang sangat memungkinkan Dragon pergi kepada Vegapunk. Pertama adalah Shaka yang menelpon dengan jelas tepat sebelum bertemu dengan Luffy. Dia bilang kepada Dragon bahwa dirinya akan mati. Dan Dragon juga bilang jangan bercanda, yang sebenarnya dari sini bisa saja Dragon kepikiran terkait Vegapunk sahabat lamanya. Yang jika dilihat dari timeline, di tengah-tengah perbincangan Vegapunk Dragon datanglah Sabo yang hilang komunikasi sebelumnya akibat serangan Lulusia. Dan situ akhirnya Sabo menceritakan flashback dari Rever yang ditutup dengan pernyataan serangan buatannya menghancurkan Lulusia sebelumnya. Ivankov pun bertanya apakah jangan-jangan itu adalah senjata buatan Vegapunk, dan Dragon berkata itu hal yang tidak mungkin. Nah, apakah jangan-jangan bisa jadi ada satu pertanyaan lain dari Dragon kepada Vegapunk selain yang barusan kematiannya? Di situ Dragon ingin bertanya terkait apakah dia tahu senjata yang dapat menghancurkan sebuah pulau atau senjata pemusnah massal. Yang akhirnya Dragon akan langsung terbang ke Pulau Egghead, di mana hal yang tidak dipersiapkan di Pulau Egghead ini ternyata sedang terjadi perang skala besar, di mana ada Kizaru yang bahkan ada Gorosei juga, yang untuk Gorosei ini sosoknya sudah diketahui oleh Dragon. Perang besar pun akhirnya akan terjadi, dan inilah yang akan membuat insiden Egghead disebut sangat-sangat gila sekali. Yang jangan lupa juga loh, masih ada kapal bajak laut Kurohige yang ada di sana, yang sepertinya berisi Devon dan Laffy yang kira-kira apa nih yang akan terjadi di satu insiden besar tersebut. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba langsung tuliskan di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau yang suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.